Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Heni harap kalian semua sehat dan selalu bahagia. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Kita sudah sampai tema 3. Di sini Bu Heni akan menjelaskan muatan pelajaran IPA tentang pencernaan hewan. Di sini yang akan kita bahas adalah pencernaan hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali sehingga dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya apa anak-anak? Sapi, kerbau, domba, kambing, kijang, dan lain-lain. Nah, perbedaan sistem pencernaan hewan ruminansia dengan manusia itu terletak pada susunan dan fungsi gigi dan lambungnya. Geraham hewan ruminansia sangat besar dan berfungsi untuk menggiling dan menggilas dinding sel tumbuhan yang dimakannya. Gigi seri hewan ruminansia mempunyai fungsi khusus yaitu untuk menjepit makanan. Kalau pada manusia juga ada 3 gigi. Gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Tapi kalau pada hewan ruminansia ada 2 gigi, gigi geraham dan gigi seri. Itu yang membedakan sistem pencernaannya. Nah, ini contoh sapi. Ini ada gambarnya. Di sini ada rumen, perutnya. Perut sapi itu ada 4 bagian. Rumen, omasum, abomasum, retikulum. Rumen, omasum, abomasum, retikulum. Kalian simak, kalian lihat gambarnya. Jadi, perutnya dibagi menjadi 4. Rumen, omasum, abomasum, retikulum. Nah, bagaimana jalannya pencernaan hewan ruminansia itu? Rumput itu masuk ke mulut, kemudian kerongkongan, kemudian ke rumen, retikulum. Setelah di retikulum, ini lihat lagi, setelah di retikulum masuk lagi ke mulut. Masuk lagi ke mulut, baru ke omasum, abomasum, dan terakhir ke anus. Jadi ini loh yang dinamakan memakan 2 kali itu. Ini ada 2, jadi dari retikulum masuk lagi ke mulut, baru ke omasum dan abomasum. Kemudian ke anus, sisa-sisa makanannya. Nah, bagian-bagian pencernaan hewan ruminansia dan keterangannya. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut hewan ruminansia terdapat 2 organ sistem pencernaan yang mempunyai fungsi penting, yaitu gigi dan lidah. Pada hewan ruminansia itu, susunan giginya ada gigi seri dan gigi geraham. Kemudian, setelah mulut itu kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus. Penghubung antara rongga mulut dan lambung. Jadi di dalam kerongkongan itu hanya sekedar lewat sebelum digerus di dalam lambung. Nah, kemudian yang ketiga lambung. Setelah melalui esofagus atau kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Pada lambung hewan ruminansia, selain berperan dalam proses pembusukan dan peragian, juga berguna sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang akan dikunyah kembali. Jadi, lambung ini berfungsi selain untuk proses pembusukan juga penyimpanan makanan sementara yang akan dikunyah kembali ke mulut. Nah, kemudian makanan masuk ke rumen.
Mula-mula makanan yang melalui kerongkongan masuk ke rumen. Makanan ini secara alami telah bercampur dengan air ludah. Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi makanan yang telah ditelan. Setelah rumen terisi cukup makanan, sapi akan beristirahat sembari mengunyah kembali makanan yang dikeluarkan dari rumen. Di dalam rumen, bakteri dan protozoa menghasilkan enzim. Ini untuk membantu pencernaan pada sapi. Untuk menguraikan makanan yang telah dimakan. Kemudian dari rumen ke retikulum atau perut jala. Di retikulum, makanan diaduk-aduk dan dicampur dengan enzim-enzim yang dihasilkan di dalam rumen tadi. Kemudian, pada gumpalan makanan kemudian didorong kembali ke rongga mulut. Jadi, gumpalan makanan setelah rumen, retikulum dicampur dengan enzim-enzim, kemudian didorong lagi kembali ke mulut saat sapi tengah beristirahat, dikunyah kembali. Setelah itu, setelah masuk ke mulut lagi untuk yang kedua kalinya, masuk ke omasum atau perut buku. Begitu gumpalan makanan yang dikunyah itu ditelan kembali, mereka akan masuk ke omasum yang melewati rumen dan retikulum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Kadar air dari gumpalan makanan juga dikurangi melalui proses absorpsi air. Absorpsi itu penyerapan, dilakukan oleh dinding omasum. Kemudian dari omasum masuklah ke abomasum atau perut masam. Abomasum merupakan perut yang sebenarnya karena di organ inilah sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Di dalam abomasum, gumpalan makanan dicerna melalui bantuan enzim dan asam klorida. Enzim yang dikeluarkan oleh dinding abomasum sama dengan yang terdapat pada lambung mamalia lain. Sedangkan asam klorida selain membantu dalam pengaktifan enzim pepsinogen yang dikeluarkan dinding abomasum, juga berfungsi sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama dengan makanan. Itu di dalam abomasum. Setelah itu masuk ke usus halus dan anus. Di dalam usus halus ini sari-sari makanan diserap, kemudian sisanya dikeluarkan melalui anus. Nah, kesimpulannya, untuk pencernaan hewan ruminansia itu rumput masuk ke mulut dikunyah, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian setelah kerongkongan lambung, kemudian rumen. Di dalam rumen ini ada fermentasi oleh enzim selulose. Kemudian masuk ke retikulum, membentuk gumpalan-gumpalan atau bolus itu. Setelah itu didorong kembali masuk ke mulut, dikunyah lagi saat sapi tengah beristirahat. Setelah itu, melalui rumen dan retikulum lagi, makanan masuk ke omasum. Setelah ke omasum, makanan masuk ke abomasum. Setelah abomasum, kemudian makanan masuk ke usus halus. Di dalam usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Setelah itu masuk ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air. Setelah itu sisa-sisa makanan yang tidak berguna dikeluarkan melalui anus. Jadi perjalanannya seperti itu. Hampir sama dengan pencernaan pada manusia, cuman tadi bedanya di gigi dan lambung. Kalau gigi pada hewan ruminansia ada dua, gigi seri dan gigi geraham. Kalau pada manusia ada tiga, gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Sedangkan lambung pada hewan ruminansia itu ada 4 perutnya, rumen, retikulum, omasum, abomasum. Kalau pada manusia lambungnya atau perutnya itu hanya 1. Seperti itu ya anak-anak. Semoga kalian bisa mempunyai gambaran dan mengerti pencernaan hewan ruminansia.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.